Nah, jadi ini adalah multimeter analog Tofuda XY360TR. Selanjutnya kita kalibrasi. Nah, di sini alat ini telah berhasil kita kalibrasi dan bisa untuk kita gunakan. Kita mulai membongkar alat multimeter pada bagian belakang dengan menggunakan toolset. Dan ini bagian belakang dari multimeter. Pada kabel probe positif dan kabel probe negatif biasanya digunakan untuk terhubung pada rangkaian. Lubang kutub positif dan negatif. Lubang kutub tersebut berfungsi sebagai tempat masuknya test lead positif dengan warna merah dan negatif dengan warna hitam. Jarum penunjuk. Jarum penunjuk digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran. Jarum petunjuk ini khusus untuk multimeter. Saklar selektor. Saklar ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Umumnya alat ini ukur memiliki 4 posisi pilihan, yaitu pengukuran resistansi atau ohm, arus DC atau ampere, tegangan DC atau volt, serta tegangan AC atau volt. Tombol pengatur jarum petunjuk. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jarum ukur agar berada pada posisi 0 atau 0 khusus untuk satuan ohm. Skala ini berfungsi untuk membaca hasil akhir dari komponen listrik yang diukur dalam multimeter digital. Dalam multimeter terdapat kumparan tembaga yang diletakkan di antara dua kutub magnet, yaitu N utara dan S selatan. Seperti pada gambar, dalam kumparan terdapat jarum petunjuk, jarum meter yang akan bergerak menunjukkan skala tertentu apabila dua ujung kumparan tersebut dialiri listrik. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pada video ini, kelompok kami akan melakukan pembongkaran pada multimeter analog. Multimeter analog sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah listrik yang terbatas seperti arus, tegangan, dan hambatan. Jenis multimeter analog yang dibongkar adalah ATN YX360TR. Berikut beberapa alat yang kami gunakan dalam video ini. Yang pertama, multimeter ATN YX360TR. Yang kedua, probe. Yang ketiga, toolset. Dan yang keempat adalah baterai. Yang berikut spesifikasi dari multimeter ATN YX360TR. Yang pertama, posisi AC volt atau volt AC, yaitu untuk mengukur besaran tegangan listrik pada arus bolak-balik atau AC. Adapun untuk batas ukurnya yaitu 10 volt, 50 volt, 250 volt, 500 volt, dan 1000 volt. Yang kedua, posisi DC volt atau volt DC, yaitu untuk mengukur suatu tegangan listrik dengan arus searah atau DC. Adapun batas ukurnya yaitu 0,25 volt, 0,5 volt, 2,5 volt, 10 volt, 50 volt, 250 volt, 500 volt, dan 1000 volt. Yang ketiga, posisi DC miliampere atau miliampere DC, yaitu untuk mengukur kuat arus pada komponen kelistrikan dengan arus arah atau DC. Untuk batas ukurnya yaitu 0,25 miliampere, 2,5 miliampere, 25 miliampere, dan 250 miliampere. Yang keempat, posisi ohm atau hambatan untuk mengukur hambatan. Batas ukur untuk mengukur hambatan adalah kali 1 kali 10
kali 100, kali 1000, dan kali 10.000. Selain spesifikasi, ada pun cara untuk melakukan kalibrasi pada multimeter analog. Dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Memeriksa posisi jarum penunjuk tepat berada pada angka 0. 2. Atur kedudukan jarum penunjuk. Jika jarum penunjuk belum berada pada angka 0, kamu perlu memutar skrup pengatur kedudukan jarum tersebut. Putar skrup bisa ke arah kiri atau kanan dengan menggunakan obeng pipi minus yang berukuran kecil. 3. Langkah selanjutnya adalah memasang probe pada konektor. Pastikan bagian probe terpasang sempurna baik pada konektor plus maupun minus. Proses ini dilakukan dengan menghubungkan kedua kabel probe ke ujung resistor yang memiliki kutub berlainan. 4. Setelah berhasil memasang probe pada konektor, maka perlu mengatur selektor switch pada multimeter. Putar ring pada selektor switch ke skala ohmmeter. Ring selektor ini berfungsi untuk memposisikan pengukuran pada batas ukurnya. 5. Selanjutnya adalah menempelkan probe plus ke probe minus. Proses ini akan menciptakan short circuit yang menunjukkan keberlangsungan alat ukur tersebut. Itu berarti bahwa multimeter benar-benar bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, setelah melakukan pembongkaran pada multimeter ini, ada beberapa komponen penyusun yang berada dalam multimeter. Yang pertama yaitu PCB atau Printed Circuit Board. PCB adalah papan sirkuit yang terletak dalam multimeter analog dan berfungsi sebagai tempat untuk menghubungkan semua komponen elektronik. PCB pada multimeter jenis ini memiliki jalur listrik yang terhubung dengan berbagai komponen lainnya. Yang kedua adalah resistor. Resistor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk membatasi arus listrik pada suatu rangkaian. Resistor pada multimeter ini digunakan untuk menyesuaikan rentang pengukuran pada skala multimeter. Yang ketiga adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Kapasitor pada multimeter ini digunakan untuk menstabilkan tegangan dan mengurangi gangguan pada pengukuran. Yang keempat adalah transistor. Transistor adalah komponen elektronik aktif yang berfungsi sebagai saklar atau penguat sinyal. Transistor pada multimeter ini digunakan untuk memperbaiki sensitivitas pengukuran dan memperluas rentang pengukuran. Yang kelima adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronik yang memungkinkan arus listrik mengalir hanya pada satu arah. Dioda pada multimeter ini digunakan untuk melindungi multimeter dari arus balik yang dapat merusak multimeter. Yang keenam adalah IC atau Integrated Circuit. IC adalah rangkaian elektronik yang kompleks yang terdiri dari beberapa komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, dan transistor. IC pada multimeter ini digunakan untuk mengendalikan fungsi pengukuran dan menampilkan hasil pengukuran pada layar. Pada multimeter yang kami bongkar ini, kami akan mengenalkan komponen atau bagian-bagian depan multimeter. Yang pertama, kotak meter atau cover merupakan cangkang atau bodi multimeter yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen alat tersebut. Yang kedua, skala, deretan angka yang menunjukkan hasil dari suatu pengukuran. Di dalam multimeter banyak sekali angka yang berbeda-beda. Pastikan skala yang dibaca adalah skala yang ingin diukur. Contohnya, volt, ohm, dan ampere mempunyai skala yang tersendiri.
Yang ketiga, jarum penunjuk meter berfungsi sebagai penunjuk nilai besaran hasil pengukuran. Yang keempat, zero adjusting screw berfungsi untuk mengatur kedudukan dari jarum penunjuk saat dikalibrasi dengan cara memutar ke kiri maupun ke kanan menggunakan obeng pipih yang kecil atau obeng minus. Yang kelima, zero ohm adjusting knob berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk skala pada posisi 0 ohm. Hal ini digunakan untuk mengkalibrasi multimeter dan dilakukan pada saat mengatur hambatan atau resistensi. Yang keenam, lubang kutub positif berfungsi sebagai tempat masuknya tes lens kutub positif yang berwarna merah. Yang ketujuh, skala pemilih untuk memilih posisi pengukuran dari batas pengukuran. Multimeter analog mempunyai 4 posisi pengukuran, yaitu AC volt, DC volt, DC miliampere, dan ohm atau hambatan. Yang kedelapan, lubang kutub negatif berfungsi sebagai tempat masuknya tes lens kutub negatif yang berwarna hitam. Yang kesembilan, tense lens negatif sebagai sumbu negatif dan dipasang di terminal negatif multimeter. Yang terakhir atau yang ke-10, tes lens positif sebagai sumbu positif dan dipasang di terminal positif multimeter.